Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali akan membaca kitab Syarah Manhajul Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, dan ini adalah pertemuan yang ke-30. Yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah bait syair yang ke-23 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 41. Pada bait syair ke-23 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa laysa bimakhluqin wa anna li khalqihi biqaulin ka qaulillahi idh huwa amjadu. Dan dia bukanlah makhluk, maksudnya adalah Al-Quran ataupun kalamullah. Al-Quran ataupun kalamullah, dia bukanlah makhluk. Wa anna li khalqihi biqaulin ka qaulillahi. Dan bagaimana mungkin makhluknya Allah Ta'ala itu memiliki perkataan seperti perkataan Allah. Idh huwa amjadu, karena dia, yaitu Al-Quran itu lebih mulia, lebih agung, ya, lebih sempurna, ya. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ingin menerangkan kepada kita tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Al-Quran adalah sifat di antara sifat Allah Ta'ala. Maka Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menerangkan di sini, walaysa bimakhluqin ay anna kalamallahi azza wa jalla sifatun min sifatihi. Dan dia bukanlah makhluk, maksudnya bahwasanya kalamullah azza wa jalla adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Yang di antara sifat Allah Ta'ala adalah kalam, ya. Idhafatuhu ilaihi idhafatu wasfin wa laysat idhafatu khalqin. Dan penisbatan atau penyandaran, ya, kalam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah idhafatu wasfin, adalah penyandaran sifat, yaitu kepada zat yang memiliki sifat tersebut. Wa laysat idhafatu khalqin, dan bukanlah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Maksudnya di sini adalah bahwasanya kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang diidhofahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, para ulama membaginya ada dua macam. Kata-kata yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah kata-kata yang maknanya itu adalah merupakan zat, ya, suatu benda tertentu yang dia bisa berdiri sendiri, ya kan? Maka penisbatan atau penyandaran zat, ya, atau benda kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan penyandaran makhluk kepada penciptanya, yang memberikan faedah tasyrif, pemuliaan terhadap benda tersebut, terhadap zat tersebut. Seperti contohnya adalah Baitullah, rumah Allah. Bait adalah benda atau zat, ya, yang dia berdiri sendiri. Ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memberikan faedah tasyrif, bahwasanya rumah ini adalah rumah yang mulia, tidak sebagaimana rumah-rumah pada umumnya. Dan bait tentu saja dia adalah makhluk Allah Ta'ala, ya, dia adalah penyandaran makhluk kepada Allah Ta'ala yang memberikan faedah adanya tasyrif. Demikian pula seperti naqatullah. Naqah itu artinya onta. Seluruh onta adalah milik Allah Ta'ala, tetapi ada satu onta yang khusus disandarkan kepada Allah Ta'ala, yaitu ontanya Nabi Saleh, yang dia menjadi mukjizat Nabi Saleh tersebut, ya. Dia adalah penyandaran makhluk kepada Allah Ta'ala yang memberikan faedah tasyrif terhadap makhluk tersebut. Yang kedua adalah kata atau kalimat yang maknanya itu merupakan sifat. Yang maknanya itu merupakan sifat, bukan merupakan zat. Maka apabila kata yang maknanya adalah merupakan sifat ini disandarkan kepada Allah Ta'ala, maka dia menunjukkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan merupakan makhluk bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Artinya dia adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Seperti contohnya di sini adalah kalamullah. Kalamullah, kalam dia bukanlah satu zat tersendiri. Kalam adalah sifat yang pasti melekat pada satu zat, ya kan? Maka ketika
sifat kalam ini disandarkan kepada Allah Ta'ala, tentu saja ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia disandarkan sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, maka tidak kita katakan bahwasanya itu sebagai makhluk Allah Ta'ala, ya. Tidak kita katakan sebagai makhluk bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sifat Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Nah, fal Qur'anu kalamullah jalla wa ala laisa bimakhluqin. Maka Al-Quran itu adalah kalamullah jalla wa ala, dan dia bukan makhluk. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita hafal, itu semua adalah kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bukan makhluk. Walaupun kita harus membedakan antara ucapan ataupun kalam yang kita baca, yang kita dengar ini, yang kita hafal ini, dengan ini mushaf, ini artinya adalah kertas, ya, kertas yang digunakan untuk menulis kalamullah ataupun tinta yang digunakan untuk menulis kalamullah, maka itu semua adalah makhluk. Jadi kertasnya, tintanya adalah makhluk, tetapi perkataan yang dituliskan dengan tinta tersebut di dalam kertas tersebut, maka itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kalamnya kalamullah, ya, sebagaimana perkataan para ulama ketika menyebutkan tentang bacaan Al-Quran dari seorang hamba, maka mereka mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Mereka mengatakan as-sautu sautul qari, suaranya adalah suaranya orang yang membaca, ya, suaranya adalah makhluk, ya, suaranya suara orang yang membaca. Tetapi kalam yang didengar dari suara tersebut adalah kalamul bari, kalamnya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, ya. Jadi kita harus membedakan antara hal tersebut. Taib. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Thumma dzakara ala dzalikum syahidan minasy syawahidi wa burhanan minal barahini. Kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebutkan atas hal tersebut syahidan minasy syawahidi, salah satu di antara syawahid, penguat, wa burhanan minal barahin, dan salah satu di antara bukti, yaitu yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk, ya. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah mengatakan wa anna li khalqihi biqaulin ka qaulillah, dan bagaimana mungkin, ya, li khalqihi, makhluknya itu memiliki ucapan seperti ucapan Allah. Maksudnya adalah annal makhluqina mahma utu minal fasahati wal balaghati wal bayan fa anna lahum biqaulin ka qaulillah. Maksudnya adalah bahwasanya makhluk, ya, seluruh makhluk, meskipun mereka diberikan kemampuan berbahasa dengan fasih, dengan balaghah yang luar biasa, dengan penjelasan, dengan bayan, ya, kemampuan dalam berbahasa yang luar biasa, bahasa tingkat tinggi, ya, maka bagaimana mungkin mereka bisa memiliki ucapan seperti ucapannya Allah Ta'ala? Artinya setinggi-tinggi kemampuan manusia di dalam berbahasa, dalam berbicara, maka tidak akan mungkin mampu, yaitu menandingi atau bahkan menyamai, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala atau Al-Quranul Karim. Yang ini menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim itu tidak mungkin merupakan hasil buatan manusia, tidak mungkin merupakan hasil buatan makhluk, ya. Kalau Al-Quran adalah makhluk, mestinya manusia pun bisa mewujudkan atau mengadakan suatu perkataan yang semisal, setara dengan Al-Quranul Karim tersebut. Tetapi makhluk ataupun manusia seluruhnya tidak ada yang bisa, yaitu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Taib. Waqad tahadda Allahu azza wa jalla al-jinna wal insa, dan Allah telah menantang, memberikan tantangan kepada jin dan manusia apabila lau ijtama'u jami'an ayyatu bi suratin min mithlihi aw ayyatu bi mithlihi, apabila mereka berkumpul seluruhnya untuk mendatangkan satu surat semisal Al-Quran atau mendatangkan semisal dari Al-Quran tersebut. Yani Allah Ta'ala telah menyampaikan tantangannya di dalam Al-Quranul Karim kepada umat manusia, bahkan kepada jin juga, ya. Apakah mereka mampu mendatangkan semisal Al-Quranul Karim? Kalau mereka menyangka bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari Allah Ta'ala, maka datangkanlah yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun manusia, bahkan seluruh manusia, bahkan seluruh jin, tidak ada yang mampu,
ya, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim, yang ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quranul Karim bukanlah makhluk, bukan buatan manusia, bukan buatan makhluk, bahkan dia adalah kalam Allah Ta'ala. Dia adalah kalam, ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Quran ini, niscaya mereka tidak akan mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan bahwasanya dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, membuat-buat Al-Quran ini? Ini mereka menuduh Nabi Muhammad SAW lah yang membuat Al-Quran. Mereka tidak mengimani bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan tantangan kepada mereka. Qul, katakanlah wahai Rasul, fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin, ya, datangkanlah 10 surat semisalnya yang diada-adakan, yaitu oleh kalian. Ya, coba datangkan yang semisal Al-Quran ini. Kalau kalian menyangka ini Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah yang semisalnya. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa, tentunya kamu juga bisa, gitu kan? Wad'u man istata'tum, dan panggillah orang-orang yang kalian mampu panggil di antara mereka, min dunillah, selain Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, apabila kalian memang benar. Artinya, kalau memang kalian, tuduhan kalian itu benar bahwasanya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, bukan kalam Allah, tapi dia adalah buatan Muhammad SAW, maka mestinya kalian juga bisa mendatangkan yang semisalnya. Tetapi ternyata, ya, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bahkan Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bukan makhluk. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Jalla wa ala berfirman, wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah, wa in kuntum fi ghaibin, dan apabila kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud adalah Al-Quran. Apabila kalian ragu terhadap Al-Quran ini, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian, ya, penguat-penguat kalian, ya, penolong kalian dalam hal ini, min dunillah, selain Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, apabila kalian adalah orang-orang yang benar, ya. Ini sama dengan ayat yang di atas, berisi tantangan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya Al-Quran adalah bukan datang dari Allah Ta'ala, bukan ucapan Allah Ta'ala, yang mereka menyangka Al-Quran adalah makhluk. Maka Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal itu, dan mereka sama sekali tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Nah, artinya ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan yang maha sempurna. Maka Syekh mengatakan idh huwa amjadu, karena dia, yaitu Al-Quran itu adalah maha mulia atau lebih mulia, ya. Ai qaulullah subhanahu wa ta'ala amjadu, yaitu firman Allah Ta'ala ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah amjad, lebih mulia, lebih agung, ya. Wal majdu huwa as-sa'atu wal kamal wal azamah, dan makna al-majd, ya, makna kalimat al-majd adalah as-sa'atu, keluasan, kesempurnaan, dan keagungan, ya. Artinya Al-Quran disifati dengan 3 hal ini, dengan keluasan sifatnya, dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa al-Qur'ana bil majdi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan al-majd, ya, dengan keluasannya, dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anun majid, bahkan dia adalah Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, ya, yang luas sifatnya. Fi lauhin mahfuz,
dalam lembaran yang terjaga di Lauhil Mahfuz, ya, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fawasafa al-Qur'ana bidzalika, maka Allah Ta'ala mensifati Al-Qur'an dengan hal itu. Wal majdu ma'nahu as-sa'atu, dan al-majd maknanya adalah as-sa'ah, keluasan. Was-sa'atu huna sa'atu awsafil Qur'anil kamilati, ya, dan as-sa'ah di sini maknanya adalah sa'atu awsafil Qur'ani al-kamilati al-azimati al-jalilati, keluasan sifat-sifat Al-Qur'an yang sempurna, yang agung dan yang mulia. Al-Quran memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang agung dan mulia, dan itu semua adalah sifat yang sangat luas pada Al-Quran, ya. Fal-Qur'anu amjadu, maka Al-Quran itu lebih mulia, lebih agung, lebih luas, ya, lebih sempurna. Ay a'zamu wa ajallu akbaru min ayyatiya ahadun minal bashari bimithlihi, yaitu Al-Quran itu lebih agung, lebih mulia, lebih besar, ya, sehingga tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa mendatangkan semisalnya. Jadi karena Al-Quran itu adalah kalam yang sangat sempurna, ya, yang sangat mulia, sangat agung, maka tidak ada seorang pun manusia, bahkan seandainya pun mereka berkumpul, ya, yang bisa mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'idi dalam syair yang ke-23 beserta dengan syarah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr yang menerangkan kepada kita tentang keyakinan yang harus kita miliki terhadap Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian di sini kita hanya tuliskan sedikit ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang kita baca barusan, yaitu hanya 4 poin saja yang kita tuliskan sebagai inti dari apa yang kita baca. Yang pertama, bahwasanya kalam Allah adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, di antaranya adalah Allah Ta'ala berbicara, sehingga kalam merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Maka Al-Quran adalah di antara sifat Allah Ta'ala, dan dia bukanlah makhluk, karena sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bukti bahwa Al-Quran adalah bukan makhluk, ya, adalah bahwasanya tidak ada makhluk yang bisa mendatangkan perkataan yang semisal Al-Quran, ya, meskipun mereka memiliki kefasihan, balaghah dan bayan yang tingkat tinggi, tetapi mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah buatan manusia, Al-Quran itu bukanlah makhluk, ya. Ya, meskipun manusia semuanya berkumpul, bahkan bertolong menolong dengan sesama manusia, bahkan ditambah dengan jin, meskipun mereka semua berkumpul dan saling bantu satu sama lain, mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Maka kembali lagi kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Quran itu bukanlah makhluk, ya. Dia adalah sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, maka ucapan Allah Ta'ala pun adalah ucapan yang maha sempurna. Maka kesimpulan yang keempat, Al-Quran memiliki sifat yang sangat luas dalam kesempurnaan dan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran disebut atau disifati dengan Al-Majid. Nah, inilah yang bisa kita tuliskan sebagai kesimpulan dalam pertemuan 30 ini. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.